Pada awal-awal meletusnya G30S PKI, Jenderal A.H. Nasution dan Jenderal Soeharto berada dalam satu kubu yang dikenal dengan sebutan Front Pancasila. Pagi hari, tanggal 2 Oktober 1965, Soeharto sebagai perwira yang ketika itu paling senior menawari Nasution jabatan kepemimpinan Angkatan Darat. Tetapi Nasution menolak. Bahkan dalam satu kesempatan pada tahun 1965, setelah meletusnya huru-hara Gestapo, banyak pendukung Soeharto menyarankan Soeharto mengambil alih kursi presiden. Tetapi Jenderal Soeharto menyuruh mereka menanyakan pada Jenderal Nasution soal kemungkinan Nasution menjadi presiden. Akan tetapi Nasution kembali menolak. Hubungan baik Nasution dan Soeharto di awal-awal penumpasan PKI di tahun 1965 tidak berlangsung lama dan berangsur menjadi konflik tertutup antar dua tokoh republik ini. Upaya mencoba memperbaiki hubungan Soeharto dengan Nasution dilakukan para orang dekat dan pendukungnya tetapi gagal. Mereka berdua sangat jauh berlawanan. Pada akhirnya, mereka tidak saling percaya karena selain ideologi dan politik kekuatan, ada masalah pribadi yang sedikit banyak menentukan buruknya hubungan kedua tokoh ini. Hal ini diketahui waktu Soeharto menjabat Panglima Divisi Teritorial 4 Diponegoro. Santer diberitakan bahwa Jenderal Nasution yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat mencopot jabatan Soeharto sebagai Panglima Divisi Diponegoro dan berniat memecat Soeharto dari tentara. Akan tetapi pemecatan tidak terjadi, tetapi pencopotan Soeharto tetap dilakukan. Konflik ini sedikit banyak mewarnai hubungan pribadi kedua jenderal anti PKI ini dan perseteruan secara terbuka dimulai lagi pada tahun 1967. Setelah Soeharto menjadi pejabat presiden pada tahun 1967, Nasution dipilih menjadi ketua MPRS, lembaga tertinggi negara di Indonesia yang terdiri dari anggota DPR, wakil-wakil golongan fungsional dan daerah yang berfungsi memilih presiden dan wakil, mengubah undang-undang dasar, dan menetapkan garis-garis besar haluan negara yang harus dilaksanakan presiden. Bagian terakhir inilah yang menjadi ancaman utama bagi Soeharto dan mewarnai pertarungan di antara kedua jenderal berpengaruh ini. Masalah ini berkisar sekitar Nasution, ujar Yusuf Wanandi dalam buku Menyibak Tabir Orde Baru yang menuliskan pendapatnya, bahwa Nasution tidak pernah memaafkan Soeharto karena mengambil jabatan presiden. Mungkin Nasution memiliki ambisi juga. Tetapi setelah Soeharto mengkonsolidasikan kekuatannya pada tahun 1967, kesempatan Nasution untuk bersaing dengan Soeharto semakin kecil. Maka sidang umum MPRS 1968 menjadi medan pertarungan Nasution berikutnya. Semua mencapai puncaknya pada sidang MPRS 1968. MPRS ini di bawah pimpinan Nasution membuat usulan yang terlalu memberatkan Soeharto sebagai presiden. Banyak hal yang harus dikerjakan selama 3 tahun masa jabatan presiden sebelum pemilihan umum 1971 dan bisa mencegah Soeharto terpilih kembali setelah 3 tahun menjadi presiden. Selain itu, sejumlah usulan MPRS, misalnya usulan bahwa kabinet harus dibentuk bersama parlemen, usulan yang menekankan bahwa kabinet harus mendapat dukungan rakyat. Maka jelas wewenang Soeharto dibatasi untuk membentuk kabinetnya. Padahal sistem yang dianut Indonesia adalah sistem presidensial, bukan sistem parlementer. Sehingga jika sistem parlementer, maka konsekuensinya mengekang seorang presiden untuk menggunakan haknya memilih siapapun yang diinginkannya menjadi menteri.
Nasution ingin MPRS mengendalikan Soeharto dan menuntut agar presiden melapor kepada MPR setiap tahun. Menurut alur pemikiran ini, seorang presiden dapat dikendalikan. Hal ini terlihat dari naskah GBHN yang mereka persiapkan, yang menurut pendukung Soeharto terlalu ambisius dan kompleks untuk dapat dilaksanakan oleh siapapun yang menjadi presiden. Seandainya Soeharto gagal menjalankan GBHN, maka tahun 1971 merupakan kesempatan baru bagi pemimpin lain maju sebagai presiden dan tidak tertutup kemungkinan Nasution menjadi kandidat yang kuat untuk menggantikan Soeharto. Setelah pendukung Soeharto berhasil mendapatkan persetujuan dari Soeharto untuk permasalahan ini, maka banyaklah perdebatan panas di sidang-sidang MPRS. Semua usaha MPRS pro Nasution gagal. Semua gagasan kelompok Nasution tentang GBHN, amandemen Undang-Undang Dasar, dan piagam hak asasi manusia ditolak. Sidang MPRS tahun 1968 dapat dianggap sebagai titik tolak perkembangan politik di era Soeharto. Untuk pertama kali juga, Front Bersama yang dibentuk tahun 1965 untuk melawan PKI dan Soekarno pecah menjadi dua kubu, yaitu kubu Nasution dan kubu Soeharto, yang pada akhirnya bermetaforsis menjadi dua kelompok, yaitu yang mendukung Soeharto dan melawan Soeharto. Jenderal Soeharto mampu secara sistematis menghilangkan nama Nasution dalam peta politik Indonesia pasca 1968. Ditambah kemudian hari di tahun 1980, Nasution bergabung dalam Petisi 50, suatu kelompok yang secara terbuka mengkritik Soeharto sebagai presiden. Hal ini semakin menenggelamkan keduanya dalam rivalitas abadi dan semakin membuat cengkraman pemerintahan Soeharto kepada Nasution semakin intens dengan banyaknya pembatasan-pembatasan kepada Nasution. Walau pada tahun 1997, Nasution dan Soeharto hadir bersamaan saat dianugerahi Jenderal Bintang 5 dan mencairkan hubungan kedua bapak bangsa Indonesia, akan tetapi jalan panjang perseteruan Nasution dan Soeharto dari saling mendukung kemudian menjadi saling berlawanan membuktikan bahwa dalam dunia politik tidak ada kawan dan lawan abadi. Yang ada hanya kepentingan yang abadi.